Halo sahabat jendela, kali ini kita telah berada di kawasan wisata Pesarean Gunung Kawi. Tepatnya berada di Jalan Pesarean, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, yang konon menyimpan banyak cerita misteri di dalamnya. Ingin tahu seperti apa? Simak terus perjalanan kita ya. Sebelum kita memasuki Pesarean Gunung Kawi, tepat di pelataran sebelum Gapura masuk menuju Pesarean, di bawahnya terdapat tempat Jiangxi dan Kelenteng Dewi Kuan Im. Kelenteng Dewi Kuan Im merupakan kelenteng yang dipergunakan bersama oleh umat Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dewi Kuan Im. Kuan Im adalah seorang bodhisattva yang melambangkan kewelas asihan dan penyayang. Bodhisattva adalah makhluk yang mendedikasikan dirinya demi kebahagiaan makhluk selain dirinya di alam semesta. Relief naga. Naga dalam tradisi kebudayaan Tionghoa merupakan simbol dari unsur keagungan, kekuatan, dan keberuntungan. Relief singa. Relief singa kilin dalam legenda Tiongkok dikenal sebagai binatang tunggangan para dewa. Kimlo, tempat untuk membakar kertas doa dinamakan Kimlo. Pada saat memperingati Hari Raya Imlek dan Qingming, etnis Tionghoa melakukan pembakaran kertas Tikong Kim atau uang kertas emas sebagai simbolisasi penghormatan atas leluhur dan dewi-dewi. Lilin merah bagi etnis Tionghoa memiliki makna keberanian, kesuksesan, pencerahan hati yang suci. Ukuran lilin-lilin tersebut diukur dengan satuan yang disebut kati. Hiolo adalah gentong abu, tempat untuk menancapkan dupa ketika sembahyang. Sebelum masuk ke Pesarean, di sepanjang jalan terdapat beberapa penjual bunga dan perlengkapan ziarah lainnya. Kami beserta kru menyempatkan diri untuk membeli bunga yang akan kita bawa menuju ke makam. Bunga tabur di sini dijual dengan harga kisaran 5.000 sampai 10.000 rupiah. Ini adalah gapura pintu masuk ke makam. Gapura ini dihiasi dengan berbagai bentuk relief. Relief di gapura ini memiliki makna yang menceritakan awal mula adanya Pesarean Gunung Kawi. Ketika Eyang Jogo meninggal, Eyang Raden Mas Imam Sujono dan pengikutnya menempuh perjalanan ke Gunung Kawi untuk memakamkan jasad beliau. Kemudian Raden Mas Imam Sujono dan pengikutnya menetap di Gunung Kawi dan meneruskan ajaran Eyang Jogo. Eyang Raden Mas Imam Sujono menjadi juru kunci pertama Pesarean Gunung Kawi pada saat itu.
Nah, ini adalah pendopo Pesarean. Di pendopo Pesarean inilah Eyang Jogo dan Eyang Raden Mas Imam Sujono disemayamkan. Di setiap hari pengunjung berziarah di makam Eyang Jogo dan Eyang Raden Mas Imam Sujono. Selain itu, pendopo juga digunakan untuk acara berdoa dan selamatan bersama bagi semua pemeluk agama. Kita lihat secara seksama, tempat ini begitu tenang dan asri. Namun, jika dilihat secara kasat mata, tempat ini begitu memiliki kekuatan gaib yang luar biasa dan sakral adanya. Di sekitar makam terdapat pohon Dewandaru. Tepat berada di sebelah kanan pendopo Pesarean, pohon Dewandaru ini ditanam oleh Eyang Raden Mas Imam Sujono. Dari masyarakat setempat, pohon ini dinamakan pohon Dewandaru. Konon, barang siapa yang kejatuhan buah, bunga, atau daunnya akan mendapat rezeki atau keberuntungan. Sedikit menyikap tabir tentang makam Eyang Jugo. Awalnya, makam Eyang Jugo di Gunung Kawi tidak dikenal sebagai tempat pesugihan hingga datangnya sosok pria dari daratan Cina bernama Tam Yang. Dikisahkan, Eyang Jugo pernah melakukan perjalanan ke daratan Cina. Suatu ketika, dia bertemu dengan seorang perempuan hamil yang kehilangan suaminya. Lalu, Eyang Jugo membantu ekonomi janda tersebut dalam kemiskinan. Tentu saja, perempuan ini sangat senang dan berterima kasih dengan bantuan Eyang Jugo. Sesuatu yang sudah menjadi tabiat seorang Eyang Jugo dalam membantu sesama. Ketika Eyang Jugo hendak kembali ke Pulau Jawa, dia berpesan kepada janda tersebut, kelak anaknya jika sudah besar, datanglah ke Gunung Kawi di Pulau Jawa. Anak dari janda miskin inilah yang diberi nama Tam Yang. Pada era 40-an datanglah Tam Yang ke Gunung Kawi. Tentu saja dia hanya melihat makam Eyang Jugo, sebab Eyang Jugo sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Tam Yang ingin membalas jasa Eyang Jugo yang telah berbuat baik kepada ibunya di daratan Cina. Itulah sebabnya dia merawat makam itu dengan baik. Pria Cina yang biasa berpakaian hitam-hitam mirip pendekar silat ini merawat makam Eyang Jugo dan membangun tempat berdoa dengan gaya Cina. Sejak itulah penziarah semakin ramai mengunjungi Gunung Kawi. Tetapi anehnya dengan tujuan mencari pesugihan dan bukan belajar bagaimana menjadi orang bijak seperti Eyang Jugo. Menurut Suryo Widakdo menyatakan, Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II dan Eyang Sujo atau Raden Mas Imam Sujono adalah bayangkara terdekat Pangeran Diponegoro. Setelah Eyang Jugo meninggal tahun 1871 dan menyusul Eyang Imam Sujo pada tahun 1876, para murid dan pengikutnya tetap menghormatinya. Setiap tahun, para keturunan, pengikut, dan juga para peziarah lain datang ke makam mereka melakukan peringatan. Setiap malam Jumat Legi, malam meninggalnya Eyang Jugo, dan juga peringatan wafatnya Eyang Sujo setiap tanggal 1 bulan Suro Muharram. Di tempat ini selalu diadakan perayaan tahlil akbar dan upacara ritual lainnya.
adalah salah satu tempat ciamsi yang merupakan tradisi kuno warga Tiongkok untuk melihat atau meramal nasib dan keberuntungan. Di tempat ciamsi tersebut disediakan bambu ciamsi dengan bentuk batang bambu yang panjang dan menyerupai sumpit yang ditandai dengan nomor di salah satu sisi permukaannya. Bambu tersebut sudah disiapkan di beberapa wadah bambu. Nah, jika sahabat jendela berkunjung ke Pesaran Gunung Kawi, tidak ada salahnya menyempatkan diri untuk singgah atau mencoba ramalan nasib, jodoh, atau rezeki di tempat ini. Dengan cara, kita mengambil salah satu bambu ciamsi yang dikocok-kocok terlebih dahulu sampai jatuh ke lantai salah satu bambu ciamsinya. Dan nanti, bambu tersebut diserahkan ke juru kunci ciamsi untuk dibacakan ramalannya. Permisi Mbak, ini pesaran apa di sini Mbak? Pesaran Gunung Kawi ya? Ini tempat apa sih ini? Ini kantor admin sosial media Pesaran Gunung Kawi. Oh iya. Berarti ini untuk informasi media ya? Iya, online ya? Apa aja Mbak? Update-nya Instagram? Jadi sosial media kita ada Instagram di @pesarangunungkawi. Kalau YouTube kita ada di Pesaran Gunung Kawi Kap Malang. Kalau website ada di pesarangunungkawi5.wixsite.com. Kalau Facebook page-nya ada di Pesaran Gunung Kawi. Oke. Sendiri atau? Biasanya sendiri, tapi kadang ada juga teman gitu. Oh gitu. Mulai jam berapa Mbak? Kalau di sini saya bekerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Lagi ngapain ini tadi Mbak? Kerjain apa? Saya lagi bikin desain grafis untuk Instagram story-nya Pesaran Gunung Kawi. Bisa lihat sebentar Mbak? Sama-sama ya. Oh, ini ada Kuan In.
Oh, masjidnya juga, pertokoan Pesarean Gunung Kawi. Ini menyediakan apa aja, Mbak? Jadi ini menyediakan informasi sekitar, misalnya kalau Kuan Im, Tikong, dan Jiangxi, berarti menjelaskan 3 tempat tersebut. Karena kan masing-masing area punya sejarahnya masing-masing di Pesarean Gunung Kawi. Makanya kita buatkan brosur yang menjelaskan sejarah singkat adanya area tersebut. Terus kalau kayak ini pertokoan ini apa aja, Mbak? Kalau pertokoan kita ada sejarahnya pertokoan, terus bagian-bagian area pertokoan seperti Gang Soto sama seperti ini, semuanya bisa dilihat isinya di sini. Jadi ada hotel, ada sejarahnya kan, karena di satu area pertokoan itu ada hotel, ada penginapan Indah Jaya, ada penginapan Roro. Jadi di sini juga kami jelaskan hotel Indah Jaya sudah beroperasi sejak tahun berapa, hotel juga sejak sejarah-sejarahnya juga itu ya maksudnya. Di situ juga ada gapurannya. Terus di sini kami jelaskan sejarah singkatnya gapura. Oke, nanti aku bawa sekian ya, Mbak ya, satu-satu gitu ya. Oke. Terima kasih ya, Mbak, waktunya. Saya tak keliling-keliling dulu. Baik. Mbak, siapa tadi? Putri.
ini adalah Masjid Agung Raden Mas Imam Sujono. Masjid ini terletak tidak jauh dari Pestarian Gunung Kawi, kurang lebih sekitar 600 meter dari sisi selatan pendopo Pestarian. Masjid ini dibangun untuk mengenang dan menghormati perjuangan seorang eyang Raden Mas Imam Sujono, sekaligus sebagai tokoh sesepuh yang merintis keberadaan Pestarian Gunung Kawi. Tepat pada tahun 1985, masjid ini dibangun. Sesudah kita jalan-jalan ke Pestarian Gunung Kawi, tentunya kita merasa lapar ya. Maka, untuk melepas rasa lelah kita, bisa kita singgah sejenak untuk melihat-lihat pertokoan yang menyediakan berbagai kuliner yang menyerupai konsep pecinaan. Hal tersebut bermakna agar para wisatawan dapat melihat bagaimana masyarakat Tionghoa dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa, serta menambah salah satu referensi wisata saat berkunjung ke Pestarian Gunung Kawi. Di area pertokoan ini juga menyediakan hotel untuk kita bisa bermalam di sini sambil menikmati suasana indahnya pegunungan wisata Pestarian Gunung Kawi. Nah, sekarang kita telah berada di penghujung perjalanan wisata Pestarian Gunung Kawi. Tidak lupa kita mampir bersama kru menyempatkan membeli oleh-oleh khas Gunung Kawi, yaitu ubi tela yang terkesan dengan cita rasanya yang amat manis sekali. Berbeda dengan ubi tela yang lainnya, di sini terdapat tela ungu, putih, dan kuning. Terima kasih telah menonton video perjalanan kita kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Akhirnya, terima kasih dan sampai jumpa.